saya dapat berita dari misalnya grup dan juga televisi atau sosial media bahwa ada terjadi kecelakaan di MBG yang mengantar makanan ya ke anak-anak di SD 01 Cilincing ya. Iya, Jadi mereka lagi baca, tiba-tiba supirnya mungkin terjadi apa, ditabrak, dan saya datang untuk rasa keprihatinan, empati, dan juga mau tahu kondisi saat ini seperti apa. Update-nya mungkin di dalam seperti apa tuh? Di dalam alhamdulillah anak-anak sudah lebih tenang, walaupun ada sedikit trauma. Lukanya cukup serius juga karena ada patah tulang, terus bahunya juga geser, luka-luka seperti kulitnya terkelupas dan sebagainya, dan masih terlihat trauma anak-anaknya, takut gitu. Tapi insya Allah saya udah nenangin, memberikan bantuan, dan ibu orang tuanya juga alhamdulillah kadarullah mereka udah menerima keadaan ini dengan lapang dada. Yang terparah kalau boleh tahu, ada yang dioperasi juga? Yang parah ini yang di lantai 8. Tadi saya baru nemokin yang di IGD dan di lantai berapa tadi, lantai 7. Nah ini mau bergeser ke lantai 8 yang katanya yang kondisinya udah agak parah ya. Untuk yang luka berat total di sini berapa teh? Ada 4. Nah nanti 21 ada di Rumah Sakit RSUD Cilincing. Saya habis ini bergerak ke sana. Sebenarnya ini seksi ini bukan di dapil saya sih. Saya dapilkan dapil 3, tapi karena saya anak parah, ya memang prihatin sekali dengan keadaan ini, dan evaluasi juga untuk usaha SPGG ini MBG agar lebih teliti dalam merekrut karyawan, terutama supir, apakah mereka itu punya SIM atau sebagai supir tetap atau supir panggilan, dan kondisinya harus cek setiap kali melakukan pengiriman barang. Ini kedepannya ya, kecelakaan itu kan nggak harus di sekolah dan di jalan, jadi emang harus di sekolah aja juga di jalan. Ini sebagai orang tua juga sendiri nggak khawatir nggak sih? Pasti khawatir, khawatir banget dengan hal-hal seperti, tapi kan yang masalah ini bukan MBG-nya ya, tapi emang kelalaian manusia, human error. Khawatir dengan anak-anak yang memang sebenarnya tuh di keadaan sekolah ini tuh mereka benar dijaga guru dengan baik ya, tapi mungkin musibah dan nggak ada yang tahu juga. Tapi kembali lagi saya minta tolong untuk pihak-pihak terkait evaluasi, investigasi, dan pihak sekolah juga dalam menerima mobil MBG jangan langsung boleh masuk. Mungkin ada security yang menerima serah terima dulu, baru memastikan di lapangan tuh anak-anak tidak ada. Sebagai orang tua mungkin dalam posisi ini bukan sebagai anggota DPR, sebagai orang tua pasti sedih ya, prihatin dan khawatir pasti banget gitu. Dan emang anak-anak saya udah pada gede semua ya. Tapi saya tadi juga sedih melihat ada anak yang ada anak yatim, dia urus sama neneknya, dia luka. Ya itu juga terenyuh hati saya gitu. Tadi saya berjanji juga ke mereka kalau mereka sembuh, saya akan datangin rumahnya dan saya mau ajak mereka jalan-jalan untuk menghilangkan ketraumanya, dan mungkin juga lebih ajak psikolognya, lebih supaya mereka tuh tidak takut ketika mereka di sekolah. Ngerasa kayak mungkin kalau anak sendiri kayak gini gimana gitu? Ya, pasti saya udah nangis, udah pingsan mungkin saya ya, udah saya nggak bisa senyum lagi karena merasain waktu anak-anak kecil jatuh aja kita tuh lemas gitu, apalagi ini. Tapi kembali lagi, alhamdulillah mudah-mudahan nggak ada korban jiwa, meski tidak lebih parah, dan mudah-mudahan cepat sembuh, dan rumah sakit juga sangat cekatan, dan yang terkait juga membantu. Mungkin traumanya yang dilihat tadi ketika bertemu anak-anak seperti apa sih mereka? Takutnya mereka trauma kelihatan lah. Kita juga sebagai orang dewasa kalau ketabrak ya beda. Kalau kita jatuh, kita yang bawa motor jatuh, ini tertabrak itu kelihatan mereka takut gitu. Terus disentuh juga takutan karena takut sakit. Tapi ketika saya udah saya udah tenangin ya, mereka akhirnya saya ajak senyum, mereka mau senyum. Saya udah janji nanti gua ajak jalan ini fokus. Terus saya terakhir, walaupun mereka kesakitan tetap sarangi sama saya tadi. Maksudnya saya menenangkan sebagai seorang ibu ya. Tapi update sih udah bisa mulai agak pulih gitu. Pulih. Kalau yang di lantai 7 tadi alhamdulillah mereka pulih dan udah bisa berkomunikasi, udah mulai ya. Tadi saya bilang udah mulai senyum, walaupun masih kelihatan sakit. Dan pesan saya cuma bilang, adek, nanti kalau dokter datang periksa ganti perban atau apa, jangan nangis karena nanti makin sakit. Ya biasa lah kita bicara sama anak-anak kecil. Kalau yang di lantai berapa? Nah ini yang kelihatan lebih parah kayaknya. Jadi insya Allah nih saya murid. Nah ya tadi ada guru juga. Alhamdulillah kondisinya juga dia udah stabil.
Ya mungkin bantuan yang diberikan seperti apa? Kalau saya pribadi ya, ini kan bukan dari pemerintah, saya pribadi sudah memberikan bantuan sedikit dana untuk mereka apa jaga-jaga, atau ada beli anak-anak pengen mau makan apa, sedikitnya lebih bantu. Ya, mungkin terakhir kayaknya di akhir tahun ini gitu ya, sampai mungkin di beberapa minggu belakangan ini, kita kemarin baru ada berita kebakaran, musibah, banjir segala macam. Sekarang hari ini kita dengar berita seperti apa sih kayaknya? Ya, saya jujur sedih ya melihat keadaan seperti ini, musibah di mana-mana, banjir, terus kebakaran kemarin di Cempaka Putih dekat rumah saya juga. Ya mudah-mudahan ini adalah bahan evaluasi ke depannya, bahwa semua sektor masyarakat, pemerintah, semuanya belajar dari kejadian ini. Hal-hal yang gedung yang harus dicek layak pakainya, sertifikasi SLF-nya, dan yang mungkin di pemerintahan harus lebih pengawasan, di daerah-daerah harus lebih kuat lagi supaya tidak terjadi kejadian serupa. Dan mudah-mudahan masyarakat juga saling bahu-membahu, jangan provokasi yang ditampilin, kita sama-sama support kejadian ini, jangan menyalahkan siapa-siapa dulu, investigasi akan dilakukan, tapi bagaimana kita saling support antar pemerintah dan masyarakat supaya cepat ini diatasi. Kita akan ke Aceh juga ke Sumatera pemerintah. Saya galang donasi saja, karena kebetulan saya banyak agenda yang udah ada, dan mungkin saya percayakan sama pihak-pihak yang membagikan donasi itu secara tepat sasaran dan aman. Kita update sekarang sibuk banget ya.